Halo Pev Devita. Kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai sebuah bully. Apa itu bully? Nah, kebetulan di sini saya sudah ditemani sama teman saya sendiri, Mbak Cantika Maharani. Halo guys. Di sini Mbak Cantika ternyata pernah guys merasakan sebuah korban bully. Nah, bagaimana sih perasaannya? Mari kita tanya aja ya. Gimana Mbak Cantika, perasaan Mbak Cantika ketika mengalami menjadi seorang yang pernah dibully sama teman-temannya gitu, gimana rasanya? Rasanya itu ya sakit hati, terus sedih, terus kena mental banget soalnya jadi ada dampaknya buat kedepannya itu, dampaknya itu besar banget. Seperti aku jadi pendiam, jarang keluar rumah, bahkan jadi anak rumahan banget. Terus apalagi ya, sulit untuk berinteraksi dengan orang, seperti bersosialisasi dengan orang itu sulit banget, kayak masih takut, trauma gitu. Rasa trauma itu pasti ada ya Mbak ya? Iya ada, Nah, sampai sekarang. Lah yang menjadikan Mbak Cantika itu trauma sampai sekarang itu seperti hal apa gitu dalam sebuah pembulian itu? Jadi pernah dikucilkan, pernah. Kucilkan. Iya pernah. Terus kekerasan fisik juga pernah. Masya Allah. Jadi waktu kelas 3 SD, di sini bagian lengan itu dipukulin gini sampai memar, sampai biru-biru gitu, Sampai lebam. Nah, terus reaksi dari orang tua Mbak Cantika ketika melihat anaknya dipukulin sampai kayak gitu tuh gimana reaksinya? Apakah langsung lapor ke guru atau gimana? Ya dari orang tua pasti marah banget ya, marah. Iya pastinya. Terus kaget, langsung besoknya itu langsung ke sekolahan, negur anaknya, terus bilang ke guru. Tapi dari respon guru itu kayak ya maklum lah, cuma anak-anak, paling cuma main. Terus dari anaknya sendiri itu kayak ya maaf bu, maaf pak, tapi diulangi lagi, kayak nggak ada kapoknya gitu sih. Bukan cuma ini, terus pernah jambak. Terus ada lagi teman aku sampai didorong sampai kena pinggiran meja, sampai sini Lebam. sampai Berdarah. enggak, sampai benjol, Sampai benjol. sampai bola bekel. Ya Allah. Lah reaksi kan anak tersebut itu tergolong anak nakal. Iya nakal banget. Lah kan pembulian itu kan melukai seseorang gitu loh Mbak, secara fisik kan itu. Nah anak itu sering dinasihatin guru atau dikasih peringatan seperti skor nggak boleh masuk ke sekolahan atau gimana gitu. Cuma dinasehati tok sih, karena mungkin guru kalau mau apa-apa juga takut kena pasal gitu. Nah, sedikit pasal gitu ya Mbak ya. Terus kan masih anak kecil, masih kelas 3 SD waktu itu. Masih SD. Iya SD. Nah, pembulian itu paling lama itu kan biasanya ada yang sampai bertahun-tahun, kadang nggak cuman berjalan 2 hari. Itu kadang kalau kitanya menyadari dan orang yang membuli itu sadar kalau perbuatan itu tidak baik gitu loh. Nah, Mbak Cantika itu sudah berapa minggu atau berapa hari itu menjadi bully itu? Dari kelas 2 SD sampai kelas 3, terus kelas 4 itu berhenti karena anaknya nggak naik kelas. Tapi pas kelas 4, kelas 5 masih sering, masih kayak pas pulang dihadang, di depan. Iya, disemprotin air gitu, sering jahil gitu. Tapi jahilnya kelewatan. Iya. Sampai bertahun-tahun ya berarti ya Mbak ya. Lah perasaan Mbak Cantika ketika anak itu tidak naik kelas, apakah merasa senang? Alhamdulillah akhirnya saya nggak kebuli lagi gitu atau gimana? Iya seneng banget lah, maksudnya kayak alhamdulillah bisa lebih fokus ke pelajaran gitu. Lah
lebih fokus ke pelajaran. Nah terus kan selama bully itu berlangsung kan berarti masih pembelajaran ya Mbak ya. Iya. Lah Mbak Candika dalam pembelajaran di sekolah itu apakah takut untuk masuk ke sekolah, berangkat untuk ke sekolah gitu, pernah nggak ada Pernah. rasa gitu? Pernah, sering malah kayak berarti hampir tiap hari dibully, tiap hari nangis, tiap pulang matanya Merah, gitu, terus nangis gitu. sempet kayak sering nggak mau masuk gitu, bilang ke orang tua nggak mau, lagi sakit waktu padahal Alasan. iya, padahal sini tertekan gitu, Hatinya, takut, iya hatinya. takut buat berangkat, takut dibully lagi, tapi kayak sadar masih Ada. sekolah, masih belajar Ya. buat kedepannya lagi gitu. Soalnya waktu SD kan kejar-kejaran ranking kan, masih, iya, jadinya ya itu masih semangat juga. Semangat untuk mencari ilmu ya Mbak ya. Nah terus kan itu berakhir sampai kelas 4. Nah terus kan kelas 5, kelas 6 udah nggak dibully. Ya, Nah teman-teman yang tadinya ikut membuli itu gimana Mbak reaksinya? ya biasa sih, alhamdulillah biasa, berteman biasa. Berarti setelah yang pelopor itu nggak Nggak naik naik kelas, yang lainnya jadi kayak biasa aja sama aku gitu. Lah korban bully itu yang membuli apakah anak laki-laki atau ada anak perempuannya gitu, seperti kayak misal geng-gengan gitu kan yang sering dialami sama perempuan biasanya ya Mbak ya. Nah terus Mbak Candika itu merasa kayak dikucilkan di situ gitu enggak sih? Berarti yang bully itu laki-laki. Senang laki-laki? Iya, terus kayak mungkin aku kan sering nangis, sering marah juga kan. Pasti kalau misalnya dibully kan kayak kita kan berontak marah. Nah itu kayak anak cewek juga kayak rada, ih apa sih kamu nangis terus? Oh, malah gitu. Iya. Malah nggak ngebela tapi malah ya apaan sih kamu Iya, gitu. kayak misalnya sampai bosan dengar aku nangis, lihat aku nangis, kayak masa bodoh yang cewek kayak gitu. Tapi kayak nggak ngebela gitu. Malahan setelah kelas 4, 5, 6 ya lumayan udah mendingan ya Mbak ya, rasa traumanya itu udah nggak begitu banget iya, seperti di kelas 4 gitu. ya bisa lebih fokus belajar. Nah terus kan di kelas 6 Mbak Candika udah lulus nih, kemudian kan mau lanjut ke SMP. Lah ketika lanjut ke SMP itu Mbak Candika masih trauma lagi apa tidak ketika masuk ke SMP? Jadi waktu mau ke SMP itu aku pingin jauh dari anak-anak itu, nggak mau sekolah SMP. Iya, kan ada SMP yang dekat dengan rumah, tapi aku nggak mau, takut ketemu sama anak-anak itu lagi. Aku maunya mondok tapi nggak diizinin, nggak diizinin, sama nggak ada biaya juga. Terus ya udah aku mintanya yang lebih jauh, yang dari rumah gitu. minta di Comal, tapi pas kelas 7 ya gitu dikucilkan lagi, kayak nggak punya teman. Mungkin mereka anak-anak yang mampu, aku enggak. Iya, Sosialita iya, enggak gitu ya, beda gitu. kalau di kelas 7 itu semuanya, hampir semuanya Hampir mirip kayak di dijauhi, tapi nggak ada kekerasan, alhamdulillahnya nggak ada kekerasan, cuma itu dikucilkan aja. Lah Mbak Candika kan merasakan kayak dikucilkan gitu. Nah terus di hati Mbak Candika itu minder nggak sih kalau misal aku kok sekolah dikucilkan gini, aku nggak mau berangkat sekolah lagi gitu, gimana rasanya Mbak? Ya minder sih pasti ada kan, kayak mereka itu Nggak mau berteman gitu. iya, kayak memandang harta dalam bertemannya. Tapi ya harus tetap semangat belajar, soalnya bodoh ya Mbak. iya, konsekuensi udah sekolah di sini ya udah, terus nggak mau ngecewain orang tua juga. Intinya mau cari ilmu gitu ya.
Terus ketika kelas 8, kelas 9 gitu rasanya sama nggak mbak seperti kelas 7 yang nggak punya teman, yang merasa dikucilkan gitu, atau sebaliknya malah bahagia atau gimana gitu? Pas kelas 8 alhamdulillah itu kayak ada teman, karena dibentuk kelompok sama guru jadi kayak deket jadi teman belajar, kelompok belajar gitu, jadi Kelompok belajar. ya enak. Terus pas Nyaman. kelas 9 nya sekelas lagi sama yang sama- kelas 7. iya. Oh, tapi nggak semua, cuma sebagian. bagian. Tapi aku ya bodo amat Bodo. mereka. Aku di sini mau belajar dan alhamdulillah juga punya teman, punya Udah teman. punya ya mbak ya. Alhamdulillahnya Punya udah geng punya gitu. teman. Ya teman buat sharing belajar, buat misalnya kelompokan gitu. Ada temennya, jadi nggak sama mereka yang pernah ngucilin sama ayah. Nah, terus kan Mbak Chandika pindah nih, pasti rasanya bahagia banget. Ya, Kelas 9 udah lulus nih, pindah ke SMA, bye bye semuanya gitu kan. Nah terus momen-momen yang paling menyenangkan ketika sekolah itu dari SD, SMP, SMA itu di jenjang mana mbak? Kalau aku sih pas SD kelas 6 itu Momen menyenangkan. seneng banget, soalnya abis dibully ya mbak ya. Seneng banget. seneng banget. Itu pas SD-nya pas kelas 6 toh, tapi terus SMP pas zaman kelas 8. Terus tapi paling dari SD, SMP, SMA aku paling seneng SMA sih. SMA. Iya, soalnya teman-temannya itu nggak mandang berteman, ya nggak mandang harta, nggak mandang kamu siapa, kamu dari mana, kamu gimana keluarganya. Yang penting mereka itu Kita guyup iya, gitu kok. temenan bareng gitu ya, gitu enak pas SMA. Terus di SMA juga Mbak Chandika menyesuaikan gitu ya, bisa berbaur, tidak merasa kayak minder walaupun dulunya pernah menjadi korban bully. Biasanya tuh kalau orang yang pernah menjadi korban bully itu ya mbak, orang itu tuh mau deket sama orang yang baru itu pasti sulit sekali mbak. Iya emang sulit, aku juga pertama kayak aku Ragu gitu. Iya, dia mau nggak ya ketemu sama aku, mau nggak ya diajak ngobrol sama aku. Tapi aku kayak iya, tapi aku kayak ya udah, aku berani biar punya teman, biar punya pengalaman. Terus aku pas SMA juga kan ikut organisasi kayak biar mengurangi rasa trauma itu. Motivasi apa mbak untuk teman-teman yang menonton ini atau yang pernah menjadi korban bully? Motivasi dari Mbak Chandika agar bangkit lagi semangat untuk masa depannya gimana mbak? Nah, untuk kalian yang menjadi korban bully, kalian harus tetap semangat. Motivasinya itu kalian mikirnya aku mau belajar, aku di sekolah mau belajar. Kalau misalnya dibully ya jangan minder, jangan takut. Kalau bisa kalian itu berani speak up, apa sih namanya, berani ngomong sama orang, sama guru, sama orang tua, berani. Kayak jangan malah takut nanti dibilang wadulan gitu, jangan. Berarti Wadulan orang Jawa ya. gitu, berarti kayak harus berani ngomong sama orang tua biar ditindak gitu, biar pembuli itu nggak semena-mena sama kalian. Terus untuk kalian yang tukang bully mungkin ya tolong, kami juga mau berteman, ya tahu dari keluarga kurang mampu mungkin, tapi jangan sampai kalian seperti itu, karena dampaknya itu besar banget, bisa kena mental, trauma, bahkan kalau misalnya nggak kuat bisa sampai bunuh diri, depresi gitu iya, ya mbak. bisa sampai depresi. Tapi nggak apa-apa mbak, habis korban bully kan ada kenangan gitu yang bisa diceritakan gitu. Dan alhamdulillah kan sebuah pengalaman korban bully Mbak Chandika ini bisa dijadikan sebuah konten ya. Bisa Sebuah jadi konten pembelajaran video, juga. iya, bisa jadi pembelajaran, bisa untuk mengasih ini motivasi kepada orang lain, karena kita juga pernah merasakan dibully gitu ya mbak ya. Dadah mbak, terima kasih ya mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.